Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mapel Akidah Akhlak kelas 8 di semester 2, yaitu tentang meneladani kisah Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu Ulul yang artinya orang yang memiliki, dan Azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun Rasul-Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, dan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35 berikut. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atum min nahar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ayat di atas menunjukkan bahwa para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para Ulul Azmi antara lain Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya, namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil, Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala, patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dengan kota Bakkah atau Mekah yang jaraknya sangat jauh sekali, jalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya Ismail
dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah SWT yang ketiga sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Namun dengan tongkatnya yang diberikan Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul Ulul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah adalah Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyedot api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda al-Askaryuti atau Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Muhammad SAW masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, diantaranya adalah Ibrahim dan Fatimah, istri Ali bin Abu Thalib. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Goa Hira. Pada awal dakwahnya hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul Zaid bin Harisah, bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan. Kemudian Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaid bin Jarrah, dan lainnya. Mereka disebut As-Sabiqun al-Awwalun, artinya kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau Amul Husni karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yasrib, Madinah untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya,
ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathu Makkah, kemenangan atas kota Mekah. Nabi SAW melakukan haji perpisahan atau haji wada pada tahun 10 Hijriah. Menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi, Nabi besar penutup zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi, Madinah. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah SWT memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain: 1. Sabar, 2. Ikhlas, 3. Ikhtiar, 4. Tawakal, dan 5. Teguh pendirian. Adapun hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Bertambahnya iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. 2. Sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. 3. Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya. 4. Ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. 5. Mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. 6. Lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah kepada umatnya. 7. Memperoleh keteladanan yang baik untuk menjalani hidup. 8. Akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul.